Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Katolik SMK Medland School. Tema pembahasan kita hari ini adalah panggilan hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga merupakan salah satu panggilan kita sebagai umat Allah. Seringkali ketika diminta untuk memilih antara panggilan hidup berkeluarga atau panggilan hidup membiara, kita lebih banyak memilih untuk panggilan hidup berkeluarga dengan alasan panggilan hidup membiara katanya terlalu sulit. Namun pada dasarnya baik panggilan hidup berkeluarga maupun panggilan hidup membiara memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat penting. Menurut dokumen Gereja Gaudium et Spes artikel ke-52, keluarga dikatakan sebagai sekolah kemanusiaan yang kaya. Supaya kehidupan dan perutusan keluarga sebagai sekolah kemanusiaan dapat mencapai kepenuhannya, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam mendidik anak. Kehadiran kedua orang tua akan sangat menentukan arah pembinaan anak-anak, sehingga anak-anak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Untuk menjalankan sekolah kemanusiaan tersebut, kedua orang tua baik suami maupun istri memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita akan membahas satu persatu tugas dan tanggung jawab seorang suami atau seorang ayah. Yang pertama, suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. Yang kedua, suami sebagai partner istri. Perkawinan modern menuntut pola hidup partnership. Suami hendaknya menjadi mitra dari istri. Karena pada masa sekarang ini banyak wanita yang bekerja menjadi wanita karir. Kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat baginya. Dalam kehidupan rumah tangga, istri pasti mempunyai banyak tugas dan pekerjaan. Janganlah membiarkan seorang istri melakukannya sendiri hanya karena sudah mempunyai tugas yang jelas dalam rumah tangga. Istri bertugas mengurus anak di dapur dan juga mengurus pekerjaannya, seakan-akan memang itu adalah kewajiban seorang istri. Suami sebagai pendidik. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas mendidik anak-anak pada istri atau ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok seorang ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Sosok ayah tidak tergantikan dalam perkembangan seorang anak. Selanjutnya kita akan melihat tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Yang pertama, seorang ibu atau seorang istri harus dapat menjadi hati dalam keluarga. Jika suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Sebagai hati, seorang ibu atau istri seharusnya menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, istri juga harus dapat berperan sebagai mitra dari suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan yang dimaksudkan di sini adalah seperti memberi sumbang saran serta dukungan moral. Yang ketiga, seorang istri adalah
pendidik. Ibu atau seorang istri merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Hal ini berarti bahwa ibu adalah seorang pendidik yang ulung. Maka ada ungkapan surga berada di telapak kaki ibu, yang artinya adalah kita tidak boleh berani terhadap orang tua, terutama sekali kepada ibu kita, karena kehidupan kita berawal dari rahim seorang ibu. Ketika orang tua telah memberikan perhatian dan tanggung jawabnya kepada keluarga, maka dari itu sebagai seorang anak kita pun memiliki kewajiban terhadap orang tua. Sebagai seorang anak, kita dapat menjalankan kewajiban kita kepada orang tua sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan perkembangan diri dari anak itu. Semakin hari, anak akan semakin besar, semakin dewasa, maka diperlukan juga kemandirian, tanggung jawab untuk mengurus dirinya sendiri. Sedangkan orang tua makin lama semakin tua, semakin membutuhkan pertolongan dari anak-anaknya. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan perilaku penuh syukur atas kedua orang tua apapun keadaannya, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Dalam hidup berkeluarga sangat dibutuhkan cinta kasih dan komunikasi. Cinta kasih adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini. Kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang lain, dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain juga. Seluruh ajaran Kristiani bersumber dari cinta, seperti yang dituliskan dalam Yohanes 15 ayat 12. Hendaklah kamu saling mencinta, seperti aku telah mencintai kamu. Cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia, kekuatan yang mempersatukan manusia dengan sesamanya. Cinta yang demikian membiarkan manusia tetap menjadi dirinya sendiri dan mempertahankan kebutuhan sendiri. Tujuan perkawinan pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. Dalam hidup berkeluarga, cinta kasih yang dikembangkan adalah cinta kasih yang saling menghargai setiap anggota keluarga, dan cinta kasih yang mau menyerahkan diri atau rela berkorban bagi kepentingan keluarga. Hal inilah yang juga diajarkan dan diteladankan Yesus ketika hidup di dunia. Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk kebaikan orang-orang di sekitarnya. Hal yang kedua yang dibutuhkan dalam hidup berkeluarga adalah komunikasi. Berkomunikasi berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Berkomunikasi tentang hal-hal yang sama-sama diketahui dan dirasakan akan terasa jauh lebih mudah daripada mengenai hal-hal yang menjadi milik pribadi. Namun, untuk mencapai keserasian hubungan antar manusia, antar anggota keluarga, justru dibutuhkan komunikasi bukan hanya tentang yang diketahui bersama, namun juga mengkomunikasikan apa yang diri pribadi, dirinya sendiri ketahui dan pasangannya atau anak-anaknya belum mengetahui. Supaya apa? Supaya terjadi saling pengertian, supaya terjadi saling memahami satu sama lain, sehingga
pertengkaran, percekcokan dapat terhindarkan dalam keluarga. Maka dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi dalam keluarga, perlu diperhatikan. Paling tidak 2 hal yang harus diperhatikan adalah saling mendengarkan dan saling terbuka satu sama lain. Semoga lewat pembelajaran ini kita semua dapat lebih memahami lagi bahwa salah satu panggilan sebagai umat Allah adalah panggilan hidup berkeluarga. Dan untuk membangun sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah, semudah membalik telapak tangan. Untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dibutuhkan peran dan tanggung jawab pribadi, baik bagi seorang suami maupun seorang istri, baik bagi orang tua maupun juga anak-anak. Semua anggota keluarga harus terlibat dalam memperjuangkan keluarga yang harmonis yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Semoga kita semua dapat menanggapi tugas dan panggilan kita sebagai umat Allah dengan sadar dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.